Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manta Fandi. Saya akan membahas soal UAS Statin nomor 1. Ya, ini adalah soal dan pembahasan nomor 1 UAS Statistika Industri. Soalnya adalah sampel aja perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Ini tabelnya. Kemudian, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Ini adalah jawaban pembahasannya. Jumlah sampelnya per perusahaan adalah 5. Kemudian alfanya adalah 5%, yaitu 0,05. Dan kita tentukan H0 dan H1-nya. H0-nya adalah mu1 sama dengan 3, mu2 3. Yaitu tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata. H1-nya adalah ini sama kayak tadi H0, tapi tidak sama dengan yang berarti ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Statistik ujinya kita menggunakan uji F, yaitu rumusnya adalah MSB dibagi dengan MSW. Kemudian kita analisis variansinya, kita tentukan X1, X2, X3 nya ini sebesar 38,3, kemudian X2 nya 38,26 dan X3 sama dengan 27,08. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari rata-rata dari perusahaan satu. Ini ketika dirata-ratain hasilnya ketemu 38,3. Begitupun ini juga X2 dan X3 nya. Yang X ini sama dengan 34,546 dari mana? Ketika dapatkan X ini, X2, X3 nya ini dirata-ratain sehingga ketemu 34,546. N1 95, N2 95, N3 sama dengan 5, berarti jumlah sampel tiap perusahaan adalah 5. Kemudian N besar sama dengan 15, berarti jumlahnya sampelnya adalah 15. K sama dengan 3, berarti jumlah perusahaan yang akan dibahas kali ini adalah 3 perusahaan. Nah, itu sebelumnya kita hitung rumus SSB nya dulu ya. Kita hitung SSB nya dengan rumusnya seperti ini. N1 kali X1 kurangi X dikuadratin, tambah N2 kali X2 kurangi X dikuadratin, begitu seterusnya. Jadi ini 5 kali 38,3 dikurangi 34,546 dikuadratin, ditambah 5 kali 38,26 dikurangi 34,546 dikuadratin, ini begitu seterusnya, sehingga ketemu hasil 418,14. Kemudian kita menghitung SST nya. Ini rumusnya. Jadi SST nya itu tiap sampel itu dikuadratin, dijumlah kuadratin. Ini 49,1 dikuadrat tambah 55,6 kuadrat tambah 39 kuadrat sampai seterusnya. Ini 49,1, 5,6 sampai 15,8 kuadrat, itu dikurangi dengan 518,2. ini jumlah total. Kalau dijumlahin sampelnya itu hasilnya 515,2, dikuadratin dibagi dengan 15.
jumlah sampelnya totalnya ada 15 buah sampel, sehingga hasilnya adalah 1925,557. Kemudian kita menghitung SSW-nya. SSW-nya adalah SST kurangi SSB. Di hasilnya SST ini dikurangi dengan SSB tadi 418,14, hasilnya 1507,42. Kemudian kita menghitung MSB-nya. MSB-nya apa? SSB dibagi dengan K kurangi 1. K-nya itu adalah perusahaannya ada 3 tadi, dikurangi 1. 418,14 bagi 3 kurangi 1, hasilnya 209,07. Kemudian kita menghitung MSW-nya. MSW-nya adalah SSW kurangi N besar kurangi K, yaitu 1907,42 dibagi dengan 15 kurangi 3, hasilnya 125,618. Dan kita menghitung F-nya. F-nya setelah kita ketemu MSB dan MSW-nya, tinggal dibagi aja, MSB dibagi MSW-nya, tinggal ketemu F-nya sebesar 1,664. Ya, ini 1,664. Kemudian kita menentukan daerah kritis dan kriteria ujinya. Daerah kritisnya pada taraf nyata 0,05. V1 adalah K kurangi 1 jika ketemu 2, dan V2 nya adalah ini 3 kali 5 kurangi 1, ini balik ya, K nya di luar, N nya di dalam, sehingga hasilnya 12. Jadi kita ketemu tab F nya sebesar 3,89. Ini dari mana? Ini dari kita lihat dari tabel. Setelah kita ketemu V1 nya adalah 2, ini 2, dan V2 nya adalah 12, ini 12, sehingga kita ketemu 3,89. Dan tadi kriteria ujinya lah tolak H0 jika F hitung lebih besar dari 3,89, terima H0 jika sebaliknya. Kesimpulannya adalah terima H0 karena ini F hitungnya lebih kecil dari 3,89 atau 1,664 nya itu lebih kecil daripada 3,89. Maka data sampel yang diperoleh membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan pada taraf nyata 5%. Baik, sekian dari saya.